Ya kalau Real Madrid sih ya kita sih santai aja sih. Nggak pernah lebih dari 10 kok golnya semusim. Masa striker gol di bawah 10? Halo semuanya, selamat datang di Waktu Bagian Bola bersama gua Ivan Campo. Bersama saya John Hating. Dan saya Francisco Toldo. Nah, hari ini Jago semoga anjing. yang sedang menonton itu dalam kondisi hati yang sangat senang dan sehat-sehat selalu, atau misalnya lagi lapar segera makan, yang haus segera minum ya. Nah, untuk hari ini kita tuh akan membahas yang lagi rame itu ya biasalah, kalau lagi off season gini lebih enak itu kita bahas ya transfer pemain udah pasti. Iyalah. Transfer pemain, transfer duit juga bisa kalau lu senang dengan finansial. Nah, jadi kalau per hari ini kita tag itu transfer yang sedang terjadi, yaitu adalah akhirnya Manchester United itu memfikskan Mbeumo dari Bournemouth. Berian. Oh, iya. Mbeumo. Pembelian totalnya sekitar ya 70 dengan bonus tuh ya. Iya gila ya. 1 Mahal juta banget anjir. pounds. Habis itu juga Marcus Rashford akhirnya itu secara resmi ya dipinjamkan ke Barcelona. Statusnya Habis- pinjaman itu ya? Pinjaman dengan opsi beli. pembelian permanen di akhir musim. Habis itu siapa lagi? Hugo Ekitike. Oh Hugo iya, Ekitike di Ekitike. Liverpool. 95 juta gila Iya, tuh. apakah Apaan worth sih? it ya? Gila anjing cuma beli Florian Wirtz sama Ekitike ditambahin bisa dapet Neymar atau Iya, gila ini kali ya. 95 juta. Iya gila kali ya. Tapi kalau mungkin Liverpool lihat dari ininya kali. Mungkin main FM masa manajer. depannya kali ya. Main FM gue rasa manajer. Iya kali ya. Di FM dua-duanya potensial sih. Ya kalau Wirtz sudah lebih kelihatan lah. Siapa lagi ya yang lagi ramai ya? Yang lagi ramai nggak kejadian mah di tim saya. Gio Iya. Keres itu kok nggak jadi. Hei Arteta seperti biasa, tolong Gio dipercepat. Keres Ya. masih. Habis itu Katanya Vlahovic juga mau ke AC Milan, nih benar apa tidak sih? itu dia tuh. Kan masih rumor juga. Banyak ya. isu ya, banyak isu. Luka Modric. Yang baru fix kan cuma Luka Modric sama Ricci kalau nggak salah deh. Samuel Ricci ya, Samuel Ricci. dari Torino itu. Iya. Mungkin hari ini lu Gua untuk transfer Iya. enggak. Transfer pemain gua- baru yang kalian bacakan udah itu yang gua tahu. Wah, ini nggak. Karena kan gua terakhir gua tahu isunya Nasser mau coba ngebus si Cole Palmer, tapi kan cuma isu. Kayaknya seru kita ngebahas ini nih, pembelian MU nih. Menurut gue ya. Buemo atau Acunha? Mbeumo dan Kenapa harus Mateus MU nih? Kenapa harus Acunha. MU? Karena MU ini menurut gue banyak yang relate ya mungkin ya. Nanti bisa kemana-mana kita bahas juga Zubimendi di Arsenal, apakah dia capable? Ya capable lah. Arsenal sebagai fans Sangat. Arsenal pasti bilang capable, tapi kalau Oh menurut tidak, gua, objektif pun belum capable. tentu. Oh tidak, udah Belum pasti tentu. saya berani taruhan karena 100 juta. Zubimendi dari namanya juga Zubi. Iya. Artinya Apa anjing? Zubi itu dari bahasa Sanskerta tuh tidak terlalu. Mendy. Mendy artinya Benjamin Mendy. Mendy artinya Mandi. naik turun, jadi inkonsisten kayaknya ya. Kirain Itu tukang lebih ke ini ya, apa ya? Lebih ke Tapi yang mau gue tanyain, Zubimendi itu apakah perannya akan sama dengan Declan Rice atau dia kira-kira menggantikan mengisi posisinya siapa tuh Nah, di Arsenal? Ini langsung gue jawab apa MU dulu nih? Gak apa-apa, kita ngalur ngidul aja. Kalau gitu ya. Zubimendi ya. Iya. Zubimendi ini beda posisi dengan Declan Rice jawabannya. Karena Declan Rice lebih fisikal, jadi bisa naik turun ke depan ya, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dia bisa bantu cetak gol juga. Sebenarnya Declan Rice itu mirip box to box midfielder, tapi tipenya dia bisa defense. Itu namanya segundo volante julukannya kalau di sepak bola. Jadi dia mirip box to box, tapi memang tendensinya bisa bertahan juga. Iya. Sementara kalau Zubimendi sudah pasti pure deep lying playmaker, mengatur tempo, dictate tempo, memang dia bermain lebih di bawah daripada Declan Rice. Cuman memang kalau untuk defense, Zubimendi juga bisa, tacklingnya juga cukup oke ya, stats tacklingnya. Kalau kalian lihat di La Liga itu cukup bagus. Kemudian progressive pass-nya juga oke banget. Jadi kalau dibilang gagal, menurut saya kemungkinan besar akan berhasil karena kita tahu histori Arteta dengan pemain asal San Sebastian erat sekali dong. Khususnya Dari Sociedad, ya. Loh iya, San Sebastian itu adalah Sociedad. Oh, bro. Sociedad, ya. Jadi nama timnya Sociedad, kotanya adalah San Sebastian.
Kayak gitu. Jadi gue rasa pasti akan nyetel. Dan kali ini ibarat sebenarnya memang secara permainan tidak jauh berbeda sebenarnya. Tetapi kalau kita punya 2 orang yang jago, kenapa tidak? Daripada satu Declan Rice, lu bayangin kalau waktu itu kan sama Partey. Iya, Partey. Kita dikit-dikit cedera, aduh kaki sakit, ganti Jorginho hancur main. Sekarang jadi ada 2 orang dan pastinya lini tengah Arsenal akan lebih stabil lagi padat, musim iya, ini dan lebih padat ya. Cadangannya juga ada Norgard juga baru dibeli dari Brentford FC ya. Iya, Brentford. Luar biasa. Ada juga Merino juga masih ada kan dia. Oh makanya ini memang perkumpulan San Sebastian saya sudah bilang. Oh, Merino itu Sociedad juga dia. Oh iya dia orang asli San Sebastian juga. Ini lebih ke perkumpulan para gelandang. Man. Benar juga sih. Dari bisa. dulu tuh Arsenal para gelandangnya penuh dan berkualitas. Iya. Tapi sampai di pucuk yaitu penyelesaian mulailah mereka langsung false nine. Karena gelandangnya kepenuhan. Bener. Gelandangnya kepenuhan. Kayak Havertz itu salah satu contoh jadi false nine. Iya ya. Iya. Menurut lu kayak Havertz cukup berhasil nggak jadi false nine? Sudah pasti dia sebenarnya harusnya bagusan main di nomor 10 sih. Itu udah nggak bisa dipungkirin. Jangan sok-sokan deh. Gue bilang tuh selalu gue bingung gue ngapain pemain sekualitas itu ditaruh striker ya. Karena di Chelsea dia sebagai nomor 10 kan. Ya kan Makanya dia bisa nyetak gol. Kan jelek. Itu cetak gol UCL 1 final oke itu bagus terus apa? Nggak pernah lebih dari 10 kok golnya semusim. Masa striker gol di bawah 10? Iya sih. Itu udah nggak masuk akal. Masa bagusan Christian Wood gitu kan. Bayaran mahalan mana? Bayaran Havertz sih. Iya berapa kali lipat. Jadi menurut gua nggak bisa ngandalin kayak Havertz nih. Ini juga di era modern. Gini deh sekarang Pep Guardiola yang pencinta false nine masih pakai false nine nggak? Enggak. Kita pakai logika aja sih. Dia ngambil Harlan kan karena butuh goal getter. Nah itu Iya, dia tolong juga Arteta ngambil, sadar apa, ya. Si pemain Maroko itu kan juga striker Siapa? di City, Mansur itu. Oh, Iya. itu Mas bukannya Romi. sayap ya? Striker juga bisa dia. Waktu Halan kemarin cedera tuh dia jadi plot Marmus dia. ya? Marmus kali itu bukan Maroko, saya benarkan dikit itu adalah pemain Egypt. Saya Oh iya, benerin. Egypt. maksud saya. Ya itu pemain Mesir ya. Dia memang bisa jadi striker juga dan tajam ya bersama Frankfurt ya. Abis itu sekarang ada Cunha dan Mbeumo. Oke, bagus sebenarnya menurut gua. Oh ya, sekalian dulu deh coba. Mungkin harganya tuh terlalu tinggi menurut gua ya, tapi gua nggak Iya tahu sih nih. bener. Tapi apakah itu MU butuh pemain seperti mereka? Menurut gua butuh. Betul dong. Dan ini sangat pas dengan skema permainan Amorim menurut gue ya. Ya. Dimana kan musim lalu tuh MU sayap kirinya atau ya kurang kreasinya kurang lah di Garnacho. Kadang Ya. apa progresi bola ke depannya mentok di dia. Karena dia kebanyakan goreng-goreng sendiri. Itulah. Goreng mulu kematangan makanya Iya, selalu. sementara Matheus Cunha nih lebih bagus lah menurut gue, dia bisa create chance juga. Iya, benar-benar. Bisa, apa sih namanya? Direct pemainnya direct Ya. bagus. Dan Mbeumo juga mungkin posisinya Striker. dia Sayap deh. sayap bisa. Tapi striker pasti mungkin akan kalau- jadi sayap. Iya, Karena strikernya Cunha. strikernya pasti Cunha sih gua rasa. Tapi menurut gua kenapa dia tuh kan di posisi Diallo ya? Iya. Siapa? Sama Diallo si Mbeumo kan Iya. kanan, kiri, Iya. kanan lah. Ya. Tapi menurut gua badannya kecil tapi cocok gitu. Tapi buat strength-nya Premier kuat, League. strength-nya Iya, kuat kuat banget. banget. Kalau kita Kelihatan. bandingin dengan Ahmad Diallo, ya speednya oke kenceng, cuman kayaknya strength-nya kurang. Nah, benar itu. Apalagi benar. musim lalu Mbeumo Mbeumo ini 20 gol ya. Jadi Wah. mungkin itu yang bikin harganya naik, cuman nggak ini lah, di luar nalar lah harganya. Iya sih. Bisa sampai setinggi itu ya. Iya, dan sebenarnya Cunha itu musim lalu juga bagus di Wolves. Bagus sebenarnya kok. statsnya. Jadi mungkin pembelian yang ya semoga tepat ya untuk Manchester United. Semoga. Karena kita lihat di apa dia pertandingan persahabatan lawan Leeds ya. Iya. Masih 0-0 terus ratingnya jelek juga. Para pemainnya ya hampir rata-rata. Iya, tapi kalau gua lihat sih dia salah satu yang menonjol ya si Cunhanya. mungkin belum ini kali. Kalau menurut saya tapi pembelian bagus karena ya Højlund jujur aja ya mungkin dia lupa cara mungkin kepercayaan dirinya cukup hilang kali ya di MU ya gue nggak tahu kenapa memang harus beli striker sih itu bener-bener sering banget gue nonton ini orang kayak lupa apa ya lu tau gak sih kayak pemain abis cedera 2 tahun baru main lagi kayak gitu tuh kayak lupa gitu Lupa cara main bola ya. iya sentuhannya hilang kita nggak bilang dia payah nggak ada ya nanti salah kaprah lagi katain lagi enggak ya ini jadi memang dia seperti agak usang aja gitu loh mungkin kepercayaan dirinya agak hilang di MU ya kan dia juga masih tergolong pemain muda ya makanya pembelian Cunha menurut gue oke dan gue setuju dengan Bung Irfan nih ya dan Bung Jerry
pembelian Buemo tuh kemahalan sih menurut gua. Iya tuh. Gila lu sayap 70 juta plus Mungkin lagi. niatnya si Brentford harga buang. Ditakis. Iya. Kan Mungkin iya mungkin kan? strategi AMU kan banyak duit kita coba 70 deh. Iya. Oke. Hah, lu mau? Menurut dia ini harga buang biar nggak jadi nih. Iya. Sekian. Anjing Ya, diambil. ya udah. Ya semoga worth it aja. Iya. Tapi untuk konteks 70 juta kalau kita tarik balik 3 sampai 4 5 tahun yang lalu, Muhammad Salah aja 30 juta. Iya. Gila. Gue bilang gila amat ya. 70 itu udah sama bonus. Gila anjing. Sebelum bonus tuh 63 itu Jadi juga. emang pemain tetep sekarang tinggi. makin mahal-mahal ya, inflasi banget, kali ya, anjir. bagaimana? Tapi Wah, inflasi juga masa deh. sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ekitike aja 95, apaan Nah sih? itu. 95. Nah itu gue bingung tuh. Ekitike taruh lah. Dia wonderkidnya di Emang bonus. wonderkid sih. Iya emang wonderkid ya bonus. Tapi untuk wonderkid bisa semahal itu kayaknya ya. Iya. Iya itu Malah yang jadi beban gak sih? beban. Jadi pemain-pemain yang udah selain pemain muda Gila ada sih. nafsu tersendiri untuk meningkatkan performa. Pemain yang lebih senior bingung. Gue naruh posisi gue lagi di harga berapa lagi? 95. Iya. Iya kan? sih. Atau mungkin ini adalah buah si Malakama juga ya kalau Iya. menurut saya. Anjir, Jadi bahasanya takutnya keren nanti banget. malah kayak pemain-pemain muda kayak Ekitike ini duit gede jadinya malah Foya-foya, lupa main rugi bola sama aja. Liverpoolnya. Tapi kalau Wirtz mahal gue masih ngerti deh. Iya, Itu kalau memang Wirtz satu memang transfer kualitas. value dia emang segitu, Bro. Iya. Dua, udah proven lah bahwa Leverkusen unbeaten. Iya. Di Euro juga performanya gila banget pas lawan Spanyol, buset jago banget. Dia kayak paling jago di pertandingan Iya. itu. Ya mungkin udah proven lah, nggak one season kan, dia udah jago. Bahkan dia tadi sempat patah tulang tuh. Waktu season berapa gue lupa ya, dia patah tulang, comeback seasonnya Leverkusen unbeaten. Iya. Menurut gue ini udah oke lah nih, anak ini udah proven lah. Iya, proven konsistennya Ya, Ekitike. Ekitike baru gue Ekitike ini cukup kita nggak tahu, mempertanyakan ini sih. Bukan tipe kayaknya dia ini mungkin umur atau cara bermainnya. Iya, saya belum Kayak tahu juga nih cara Dowo permainannya. yang pemainnya si PSG. Nah itu kalau misalnya dicedera sedikit bisa nggak mungkin comeback lagi karena pemain-pemain muda tuh untuk comeback lagi setelah cedera tuh kayaknya Nggak boleh berpikiran buruk. bukan gitu. Kayak tadi Holland Iya. kehilangan sentuhan. Iya sih. Ya kalau Real Madrid sih ya kita sih santai aja sih ya. Kayak kalau gue liat Real Madrid sekarang talent scoutingnya udah Apa anjing? Iya. Emang nggak mau main, nggak ada liga gitu, santai aja. karena emang sekarang talent scoutingnya nggak sekedar fokus pemain muda tapi fokus ke pemain yang mau free agent. Keren ya? Mau Tapi itu free, keren mau loh. free, mau free. Masa- Madrid itu apa baru kayaknya berita kemarin itu apa income-nya itu 1,2 triliun. Gila anjing. Itu tuh klub yang ya gimana. Iya. Sombong gitu. sekali. Tapi ya kalau ngomongin Madrid sih transfernya gue belum puas sih. Harusnya masih ada beberapa pergerakan lagi lah biar kuat gitu. Kayak Posisi apa yang pengen lu berharap? Ah, ini harusnya ada pemain baru nih. cadangan ketiga. Cadangan ketiga. Lapis Maaf, tiga ya. main di Castilla dia. Sombong banget anjing sampai mau cari lapis 3 lagi. Inilah ya striker lah bro. Striker sih udah Striker. pasti. Pelapis ya? Striker murni. Striker murni. Oh, ya, Anda belum punya ya? Belum ada. Kayak Gyökeres gitu. Iya. Ya, Kita harus sih. punyanya susu murni. jangan. Susu murni. Striker murni kita belum ada. Ya mungkin ada Raul Garcia cuman belum terbukti lah. Iya, Kita nyari yang masih. terbukti aja kayak Oh. Ante Budimir boleh. Ante Budimir. Oh iya dia butuh-butuh kayak gitu ya, kayak gitu-gitu Joselu, aja. Ante Budimir. Gitu. Atau mungkin siapa yang pemain-pemain striker Jendre Vance mungkin? Dufan Zapata kali bisa. Jendre Vance. Dia saya. Siapa? Jan Raven, pemain U23 timnas. Iya, kan itu striker murni tuh di depan doang dia jogrok. Iya kan? Kan butuh striker. Bisa santai gak aja sampai kayak gitu aja. Tekan kita. Dufan Zapata mungkin bisa sih. jadi back. Waduh, Van Zapata itu. Maksudnya striker murni yang udah agak tua kan. Iya. Osimhen. yang gitu-gitu aja. Anjir Osimhen itu Mahal keren bro. sih. Kan Mahal dulu bro. di seal sama Mahal Galatasaray. bro. Itu mahal punya bro. 1 B itu 1 bilion. Anjing. Gitu. Tapi kalau Liga Italia siapa ya pergerakannya? Jonathan David tadi Oh ke iya, Juventus. Jonathan David, Samuel Ricci. Nikola Zalewski juga pindah ke Napoli dari AS Roma ya. Itu sayap pemain sayap kanannya Zalewski ya, itu juga lumayan sebenarnya untuk menjadi pelapis tapi ya kayaknya saya lihat-lihat di plotnya ya. Dari Liga Italia pergerakannya gitu sih. Kalau Italia kayaknya Napoli masih ngeri sih. Ngeri bro, De Apalagi Bruyne, ada De Zalewski. Bruyne, iya, McTominay ini juga mengerikan ya. Jadinya menurut gua masih Napoli kayaknya masih ya on top lah.
Onto. Mungkin ya. Soalnya kalau Inter Milan yang gue lihat ya, dia pergantian pelatih tapi kayaknya mainnya masih sama deh, gitu-gitu aja. Dia tetap aja tidak mempunyai pivot yang kuat gitu, defensive midfielder. Menurut saya sih ada Barella ya kalau pivot. Menurut saya yang lemah adalah sayapnya sih. Enggak sih, menurut gue tuh Enggak dia sekuat kemarin itu gitu ya. Barella nggak sekuat itu. Anda nggak nonton. Kagak bro. Ini maksud Barella, gua, bro, itu kalau gila, bro. Lihat final kemarin itu missing piece-nya itu memang harus ada defensive midfielder yang kuat. Yang Jadi ada di belakang jadi gitu. Barella nggak kuat nih. Kagak sih. Serius loh. Kalau untuk soalnya kan dia kadang naik turun. Nah, di situ dia sebelahnya itu ada Mkhitaryan dan juga si Hakan Çalhanoğlu. Menurut gue dia harus ada pemain yang satu kayak Casemiro-nya gitu loh. Dia Udah butuh standby. pemain yang cuma standby di titik putih Iya, gitu. Barella napas kagak habis memang. Cuman dia Barella harus sih jago ya. ada yang itu. Mungkin Gua tandemnya lihat kali. tandemnya harus ada yang Ngolo Kante kali dibeli sama dia. N'Golo Kante atau misalnya Moises Caicedo. Oh tadi gue salah. Zalewski tadi ini ya revisi, maksudnya ke Inter Milan ya. Kayaknya dia emang Zalewski. mau beli sayap sih emang. Dan kelihatan juga ya, akhirnya Madrid juga udah deal bek kiri Carreras dari Oh iya, Benfica saya dan nggak tahu juga tuh pemainnya gimana. wonderkid dari River Plate itu Mastantuono. Wow. Itu best of the best yang membuat Rodrigo seperti akan pergi. Ke Arsenal. Gitu. Dan ya mungkin ke Arsenal atau misalnya Udah nggak ada duit Atau lagi aja, mungkin joker saya lama Ke anjir. Como? Komo bisa Nggak, tuh. tapi kalau Di sampai United. Rodrigo cuma 70 juta, gue ketawa sih. Masa sama Membuemo harganya gue Iya, ngakak-ngakak gue. minimal cepet ya. Iya kayaknya kalau sampai Rodrigo 70 doang wah gila udah dunia gue ketawa anjir. Masa Membuemo Itu harganya juga sama. Mbeumo itu kayaknya di ini ketiga deh, ngebit ketiga Madrid MU Baru akhirnya dikasih. dapet. Iya makanya lucu banget. Bibit satu enggak ya? Lucu juga sih kalau apa. Harga Rodrigo oke. Mungkin kita ngelihat mukanya tua ya, cuman ternyata dia kelahiran 99 anjir. Buset. Membuemo iya masih muda ya sebenarnya. Mungkin kita yang sudah terlalu tua. Karena dia awet muda. Oh kita awet muda ya. Iya lah. Karena dia botak licin, Bang. Iya, Oh, dia iya, awet, iya, bro. Iya, dia kalau botak licin jadi terlihat tua. Apalagi jaga bewok kan? Iya. Hah? Coba sekarang info dari Bung Jerry dong. Sepertinya tadi Iya. ini berat sebelah ini. Iya. Coba. Saya jadi nggak enak. Iya. Enggak apa-apa. Nih, Saya di luar kamera dia ngomong, nih orang banyakan ngomong nih. enggak gitu, enggak gitu. Coba. Gitu. Kita ke tangan dulu. Heeh. Ada info apa nih? Info apa? Semua info untuk terbaru transfer saya belum mengikuti. Jadi gitu alasannya. Ntar dulu ada yang komen minimal mandi. Ini udah mandi kok nih, dirapiin rambutnya. Nah, lihat nggak? Minimal mandi nggak Pin? Menurut lu Pin? Enggak. Rapi nggak? Rapi kok, admin. Tapi tuh yang komen itu shot fire banget ya anjir. Enggak apa-apa. Itu benar. Itu benar menurut gua. Apa lu yang bayar ya? Buzzer Iya, lu ya. buzzer gua itu. Buzzer. Minimal mandi, lol. Anjing itu gocol banget ya. Tapi gue ada pembelian yang sangat gue pertanyakan sih. Boleh, silakan. Mohamed Kudus gue bingung setengah mati Oh, sih. ke Tottenham. Enggak, gue bingung dengan harganya bro sebenarnya bro. 63 juta pound sterling. Anjir. Kudus. Gue ngakak terus gue liat statusnya anjing cuma 5 gol musim lalu. Kenapa segitu? Kalau Mbeumo kan tadi masih mending ya. Iya, masih 20 mending, gol jago 20, dong. iya. Sayap loh. Sayap jago dong. Mainnya juga di klub apa? Di West Ham kan? Ini 5 Iya, gol bro, udah 63 juta gue ketawa ngeliatnya tadi. Mungkin. Apa coba Kan gimana? dia kreator yang bagus gitu. Jadi Asisnya asisnya enggak juga, biasa ke aja. Antonio, oke dia. Biasa aja. Makanya mungkin larinya emang kencang sih tapi sih. Lari kencang memang. Gocek kan jago gocek tuh. Iya, Kudus. boleh sih Kudus, gue iya. cekannya sih. Soalnya kan di Tottenham mungkin Son udah nggak terlalu jadi pilihan kali ya. Karena kan sebenarnya dia mainnya di kanan sih, ini konsol kan di kiri. Oh masih bisa sih. Iya, makanya gue bingung Soalnya kenapa terakhir sih. gua nonton- Ada Brennan Johnson loh padahal Tottenham. Dia terakhir gue nonton Tottenham yang final lawan MU tuh memang Iya. emang kagak ada yang apa ya? Nggak ada yang mantep ya. Iya, nggak ada yang sih. Gak ada yang ngacak-ngacak Iya. gitu ya. Iya sih, mungkin kita lihat ya. Kita belum tahu. Nggak boleh dinilai dari status juga ya, statsnya. Atau enggak Tapi memang 63 ya. juta, Bos. Iya sih emang Tottenham tuh kadang nggak ngerti juga ya pikirannya Dani Levy. Dipertanyakan juga ya. Baru juara pelatihnya dipecat. Iya. Itu kan aneh ya. Karena peringkat liga kan hampir degradasi. Iya sih, tapi 17, Bro. Iya wajar sih. Itu kalau nggak menang liga juga pasti dipecat itu, nggak menang Iya, iya. Europa League. Tapi pelatih-pelatih menurut lo yang baru-baru ini di Liga Inggris siapa aja? Belum ada ya? Yang Itu di pelatih Tottenham baru tuh. Tottenham pelatih baru, gue belum tahu tuh tapi siapa Nah, tuh. itu nggak tahu tuh juga dapat dari mana. Gue nggak tahu tuh siapa. Iya Kalau untuk yang tim papan atasnya masih sama, Masih sih sama ya? semuanya sih. Kayak makin ngeri-ngeri kayaknya nih. Masih sama Mereka kok. memperkuat squad. Iya. Banyak kan tim-tim atas tuh, squad-squadnya.
Dan yang City juga akhirnya udah menuntaskan masalah back sayap ya. Udah beli Ryan Ait-Nouri juga ya. Ait-Nouri ya. Ait-Nouri tuh bagus banget tuh, gila mainnya cuy. Technical banget kayak Marcelo loh mainnya loh, keren loh. Oh iya. Technical tipenya, ini back sayap yang jarang ada. Dia orang mana sih? Algeria. Algeria. Jadi memang ini ya melanjutkan Algeria legacy Mahrez ya kan. Mahrez kan bagus di City. Walaupun beda posisi ya, cuman Ryan Ait-Nouri ini top gue liat mainnya. Tunggu deh, sebelum jauh kan di si City, Udah jauh dari tadi. iya, Dia udah coba nih. si City beli back dari Uzbekistan, Kusanov. Usanov. Menurut lu akankah dia akan berkembang juga nggak Menurut saya, di City? Dia bisa menjadi pilihan utama karena back tengah kan? menurut gua enggak sih itu karena ada yang cedera aja sih. Dia tengah atau sayap? dia Tengah, lupa tengah, gue. tengah, Tengah, back tengah. Enggak sih susah. Susah. Menurut gua susah banget. Dengan usia muda juga kan? Iya, bukan tidak mungkin impossible is Ya, nothing, bener. tapi Susah. emang sulit ya. Karena gini deh, backnya aja masih ada Ruben Dias, Iya. masih ada siapa? Nathan Ake, Iya, masih ada juga Akanji, Akanji. masih ada juga Gvardiol yang bisa jadi back tengah Gvardiol, juga. iya. Emang lu nggak tahu dah itu udah nggak, gue Back agak tengah pesimis terus sih. golin lagi. Iya, saya agak pesimis jujur. Gvardiol emang bisa jadi back kiri juga, Iya. cuman jadi back tengah juga bisa, jadi saya agak pesimis sih. Jadi Bung si Jet. Atau enggak mungkin dia kayak ngikutin Safik aja. Iya, Dulu bisa. kan Stefan Safik dia digadang-gadang jago nih di Ah. City, ke Atletico malah jadi tukang berantem gitu aja. Berarti kemungkinan akankah dia seperti Cole Palmer sedikit dapat akhirnya? Mendingan kayak gitu sih gua kalau Iya. udah apa di tim yang udah susah. Karena kayak dia gitu. baru dibeli musim lalu tapi dipakai sedikit karena usianya terlalu muda kan. Emang mainnya juga blunder mulu sih kemarin. Tapi Bro, Nah itu kena. iya susah juga. susah sih. Yang Menurut gue siapa susah. yang pemain City yang Kribo itu juga kan nggak lama tuh. Rico Nomor 47 apa ya? Rico Lewis masih ada. Iya, sih. Nico Lewis. Rico Lewis masih ada. Masih ada, akhirnya dikasih kepercayaan kan setelah berapa? Iya, susah menurut gua. Itu pun udah hitungannya karena wonderkid cedera. loh. Iya, Dan makanya. udah itu udah pada cedera akhirnya baru dikasih itu wonderkid loh hitungannya loh. Wonderkid makanya. Iya, dia emang kayak Palmer wonderkid City itu dua baru dikasih. Waduh, gimana Kusanov sih gua Susah sih. bingung juga nih. Tapi maksud gue dilema juga sih kalau gue jadi Kusanov. Kalau gue kelamaan nanti umur gue kegerus, tapi kalau misalnya kalau gue pergi nggak resiko segera ya. cabut, nanti kalau gue nggak segera cabut nih, biar gue harus cabut biar potensi gue tuh kelihatan. Iya, bener juga tuh. Susah juga ya. Susah juga, dilematis. Baru dibeli musim lalu ya. Kita lihat di musim ini ya. Nih, Kalau kita nanti lihat ya, kita ternyata nggak ada dia yang iya nggak dapat juga posisinya ya. Gue penting menantikan City lawan Arsenal sih jujur aja musim depan nih. Seru sih pasti. Seru nih kayaknya. Soalnya di week pertama MU akan ketemu Arsenal sih inget gue. Iya, bener. Seru. iya. Nah, itu Saya sih berdoa ya. Saya sebenarnya takut juga dengan Nobar apa Amorim. bukan? Nobar nanti ada live live ya. reaction ya. Live reaction lah. Aduh, saya sih pasti marah-marah sih. Itu yang dicari ya. Aduh, iya ya. Oke deh. Kalau dari saya transfer itu sih ya udah cukup Iya. banyak tadi ya. Mungkin nanti ada update lagi ya kalau misalnya ternyata video ini diupload ternyata udah ada update terbaru. Iya, kalau ada Gyökeres datang ke Nih, Arsenal. Rashford ke Barcelona. Oh iya, belum kita nilai ya. Iya, Itu menurut kenapa ada suara-suara ini ya janggal ya tadi. Rashford ke Barcelona Boleh kira-kira Bung Jerry dulu. akan membebani atau misalnya emang nggak berguna atau makin ngeri. Malah menurut gue dia akan makin ngeri. Hmm. Makin ngeri tuh posisi dia itu akan dapat lagi kebebasan dia sebagai pemain sayapnya itu. Tahu dari mana? Iya. Kan lu nanya prediksi. Ini nanya pendapat. iya. Iya. Kan gua Karena dia pas meyakinkan. dia pindah ke pinjaman sebelumnya kan, dia ini tampil perform. Ah, Aston Villa. di Aston Villa bareng sama Bang Asensio. Nah, sekarang di sono permainannya Lamine Yamal aja dikasih kesempatan untuk mengeksplor diri dia kan di situ apalagi. Cuman apakah dia akan berebut posisi sama Rapinya atau jadi pelapis Rapinya aja? Ini yang agak Paling jadi false nine atau jadi striker kali? Kalau menurut False saya dia man. pelapis doang sih. pelapis doang ya. ya. Menurut saya. Kalau false man Lewandowski sayang banget Nggak tuh mungkin dianggurin. diganti sih. Kalau susah. cedera Ya, bisa. Bisa. Karena Saya lalu pelapis. Ferran Torres kan. Nah, Kayak iya. pelapis kalau menurut saya. Pelapis. Pelapis. Kalau untuk gantiin Yamal nggak mungkin. Rapinha nggak mungkin juga. Ya udah itu tadi. Kira-kira sebagai pelapis di Barcelona nih Rashford Ada kira-kira sih bisa ada kemungkinan akan bagus. menjadi pelapis yang legit nggak? Menurut lapis legit ya. Legit. Bisa masuk. Keren. Bisa. Saya kali ini menurut cepat gue ya. malah setuju sih kalau misalnya Ya, dia gua jadi juga pelapisnya setuju. Rapinya. Bisa, Jadi bisa. Rapinya punya saingan yang Anis padan nih. Iya. Pelapis gue juga punya kecepatan kalau gue agak kendor dikit.
atau gue merasa gue bintang sedikit, Rashford yang naik. Setuju sih gue bisa. Rashford ada kemungkinan ya. Selama dia nggak toxic aja. Nggak ada kemungkinan. Kok jadi bang? Kok bahagia iya kan lu Madrid tadi level Ya udah biarin aja. Oke, nggak apa-apa. Iya saya Chelsea juaranya saya biarin. Rashford mendapatkan tempat yang baik lah di Barcelona. Iya on cam, off cam ntar anjing lah. Iya, lagi makin kencang-kencang nih. Makin capek ya. Tapi nggak apa-apa. Tenang ada TAA bro. Guys defend. Back tengahnya marah-marah deh. Rudiger ntar marah-marah anjing. Diajak ribut sama Rudiger. Tapi Dan Huijlen keren. Iyalah. Keren ya. Insyaallah. Oke, sudah. Ya itu dia sih prediksi transfer kita menurut kita. Jadi kalau misalnya Anda tidak setuju boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada prediksi transfer yang menurut kalian ini kayaknya nggak pantas deh atau misalnya ini akan works di salah satu tim itu boleh juga tulis di kolom komentar. Ada yang ingin disampaikan pesan terakhir? Pesan terakhir. Anjing serem banget anjing Mas Will ya. Saya ada pesan buat followers ya. Boleh. Kita udah 1000 nih. Udah. Oh iya, kita udah 1000 alhamdulillah. Maksudnya gitu. Mau ngasih tahu terima kasih ya Terima kasih yang udah atas follow. Support 2 bulan di terakhir waktu ini. Bagian bola dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.